Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Bapa kami yang baik. Terima kasih untuk hari baru ini Tuhan. Kau beri kami kesempatan Yesus untuk bisa melakukan renungan harian ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu, perkenananmu Yesus melingkupi kami Tuhan, melingkupi kami Yesus. Hikmat-hikmat-Mu mengalir memenuhi jiwa roh hati kami Yesus, berakar bertumbuh kuat berbuah nantinya Yesus, untuk kemuliaan-Mu menjadi berkat sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kesempatan-Mu pada hari ini, hari yang baru, kesempatan yang baru untuk kami bisa bersyukur, memohon ampunan, dan melakukan apapun yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, untuk kami bisa menjadi berkat bagi-Mu, kepanjangan tangan-Mu selama di bumi ini Yesus. Dan biarlah aliran kuasa roh-Mu Tuhan mengalir dalam hidup kami Tuhan, mengalir memenuhi kami Tuhan, mengalir memberkati orang-orang sekeliling kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk perkenanan-Mu, terima kasih Kau nyata, Kau benar-benar ada bagi kami. Terima kasih Yesus untuk pernyataan-Mu yang benar-benar Kau berikan kepada kami Yesus. Terima kasih Yesus, kami serahkan renungan harian ini hanya kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Kita akan nyanyi di lagu Masuk Gerbangnya Bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia, tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin ya. Tuhan kita baik, puji Tuhan, benar-benar baik, benar-benar peduli kepada umat manusia. Terima kasih Tuhan kita tuh benar-benar senyata itu, benar-benar berbicara kepada banyak manusia dari dahulu kala, zaman nabi-nabi, rasul-rasul sampai hari ini. Terima kasih ya, Tuhan kita tuh benar-benar senyata itu. Dan kita akan renungkan ayat firman Tuhan. Kita ambil dari Matius. Kita ambil dari Matius 9. Kita akan baca 2 perikop. Perikop pertama berjudul Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta, dari ayat 27 sampai 31. Perikop yang kedua judulnya seorang bisu disembuhkan. Ini dari ayat 32 sampai 34. Kita akan baca ya. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjawab mata mereka sambil berkata, "Jadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Dia ke seluruh daerah itu. Seorang bisu disembuhkan. Kita baca perikop yang kedua, ini di bawahnya. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan.
Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Kita akan kita akan merenungkan dua perikop ini. Kita benar-benar akan belajar ya dari iman-iman orang yang pernah disembuhkan Tuhan Yesus, yang puji Tuhan dicatat di sini dicatat Matius. Ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Masuklah Tuhan ke sebuah rumah. Dan ternyata dua orang buta itu mengikuti Tuhan Yesus, tetap mengikuti di belakang. Datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Tuhan, itu kan Tuhan. Tapi dia tetap bertanya kepada orang itu. Dua orang buta tersebut ya. "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Dua orang buta itu ditanya Tuhan Yesus. Tuhan kita, pemilik dunia ini, yang kita benar-benar percaya, yang masih bicara sampai sekarang. Itu waktu menyembuhkan bertanya, "Percayakah kamu kepadaku bahwa aku dapat menyembuhkanmu?" "Kamu percaya enggak aku dapat melakukannya?" Dan orang buta itu menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Ini benar-benar pengajaran yang lain lagi ya. Di sini Tuhan Yesus benar-benar mengajarkan bahwa kesembuhan itu benar-benar ada kerjasama antara dua pihak, Tuhan dan manusia. Manusia yang mau percaya dan beriman kepada Tuhan, yang benar-benar percaya dan beriman kepada Tuhan. Dan maka Tuhan berkata, "Terjadilah menurut imanmu." Iman apa dulu yang dalam hati kita? Kalau kita balik ya, iman apa dulu yang dalam hati kita? Tuhan berkata, "Percayakah kamu aku dapat melakukannya?" Itu Tuhan loh. Tuhan yang benar-benar menciptakan manusia, yang rohnya aja dari hembusan nafas Tuhan, manusia tetap ditanyai, "Percayakah kamu aku dapat melakukannya?" Dan orang tersebut berkata, "Ya Tuhan, kami percaya," dan meleklah orang itu. Dan Tuhan tetap berpesan, "Jangan kamu ceritakan." Tetapi orang-orang tersebut tetap menceritakan juga. Kenapa Tuhan berkata seperti itu ya? Kalau kita berpikir, karena beberapa kali Tuhan melakukan seperti itu. Padahal Tuhan juga menyembuhkan orang lumpuh pun di depan orang banyak. Tuhan sampai berpesan seperti itu. Tapi Tuhan juga pasti tahu, karena bukti lebih kuat ya. Karena orang-orang yang biasa melihat orang itu buta pasti melihat, kok bisa melihat, pasti bukti berbicara lebih keras ya daripada ini. Apakah karena Tuhan saat itu sering diikutin orang-orang ya, jadi waktu itu juga sempat berpesan kepada beberapa orang, "Kamu jangan menceritakan mukjizat ini." Tapi orang-orang tetap menceritakan, karena kalau orang kusta bisa disembuhkan kan ya pasti kelihatan ya, oh sembuh. Orang buta juga, apalagi yang biasa tidak bisa melihat, sekarang bisa melakukan semuanya mandiri ya. Itu kan benar-benar tidak bisa disangkal. Tapi Tuhan tetap berpesan, tapi orang itu ya tetap saking sukacitanya dalam diri mereka, mereka tetap memasyurkan nama Tuhan ya, karena Tuhan telah menyembuhkan. Nah, ini benar-benar mengajarkan kepada kita ya,
Bahwa Tuhan pun saat menyembuhkan orang itu bertanya, percayakah kamu aku dapat melakukannya? Berarti mujizat itu kan itu ada kerjasama antara dua belah pihak ya, pihak Tuhan, Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita sama kita sendiri. Apakah kita beriman atau tidak? Percayakah kamu aku dapat melakukannya? Kalau kita sendiri tidak percaya sama Tuhan, bagaimana Tuhan bisa melakukan mujizat? Karena tidak ada koneksi, tidak ada iman di situ. Terjadilah menurut imanmu. Berarti balik kepada kita, iman yang mana yang kita punya dalam hati kita. Amin ya. Apapun berarti kita bisa berkata yang kita lakukan itu benar-benar cerminan dari iman kita ya, iman kita kepada Tuhan, kepercayaan diri kita kepada Tuhan. Apakah orang yang sembuh itu berarti tidak beriman? Tidak juga, karena Paulus juga berkata ada duri dalam dagingnya yang dia memohon agar Tuhan keluarkan, tapi Tuhan sendiri berkata, aku memang tidak menghilangkannya dalam dirimu. Paulus sendiri ada sesuatu dalam tubuh dia. Jadi waktu itu Paulus juga ini ya, mengabarkan Injil, tapi ada sesuatu dalam badan dia yang Tuhan memang izinkan. Tapi di situ bukan berarti Paulus tidak beriman, karena Tuhan yang mengizinkan. Nah, di lain pihak Tuhan sendiri sini berkata, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Ya Tuhan, kami percaya, terjadilah menurut imanmu. Ini Tuhan sendiri loh. Tuhan pemilik dunia yang merancang kita, membentuk kita. Itu masih bertanya kepada manusia, percayakah kamu aku dapat melakukannya? Ya Tuhan, kami percaya. Setelah itu Tuhan baru berkata, terjadilah menurut imanmu. Sekarang kita kita percaya. Hati kita ini tempat Roh Kudus. Tuhan tuh bertahta dalam hati kita. Jadi iman mana dulu yang kita taruh dalam hati kita? Iman kepada Tuhan atau iman kepada yang lain? Ini benar-benar mengajarkan kita hal yang lainnya lagi. Bahkan Tuhan pun bertanya kepada orang itu, percayakah kamu aku dapat melakukannya? Jadi penting bagi kita menempatkan diri kepada orang-orang yang percaya kepada kita, bahkan walaupun dilihat orang kemampuan kita tidak seperti orang-orang lainnya, tapi kalau kita berada di orang-orang yang percaya akan kita bisa melakukan satu hal yang dapat mendatangkan berkat bagi orang-orang sekitar kita. Ini kalau kita ambil ini ya, kita ambil inti dari cerita ini, kita tempatkan juga diri kita saat kita ada di orang-orang yang percaya atau tidak percaya kepada kita, kan kita akan bisa melihat perbedaannya. Kalau kita berada di orang-orang yang tidak percaya pada diri kita, kita pasti tidak akan bisa berbuah, karena orang tersebut tidak percaya kepada diri kita. Tapi saat kita berada di tengah-tengah orang yang percaya pada diri kita, walaupun dunia menganggap kita tidak bisa atau tidak mampu, tapi kan kita percaya ada Tuhan ya dalam diri kita. Kita akan pasti bisa melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan berkat, karena kita berada di tengah orang-orang yang percaya kepada kita. Karena apa? Tuhan sendiri waktu menyembuhkan bertanya kepada orang itu, percayakah kamu aku dapat melakukannya? Ya Tuhan, kami percaya, dan meleklah mata itu ketika Tuhan berkata, terjadilah menurut imanmu. Ini benar-benar mengajarkan kepada kita ya, pelajaran yang lain lagi. Kita harus belajar dari ini juga ya. Kita harus menempatkan diri kita di tengah-tengah orang yang percaya kepada diri. Kalaupun tidak percaya, taruhlah diri kita di tengah orang-orang yang sportif, yang melihat sisi baik kita.
yang mau kita bertumbuh. Karena Tuhan saja saat melakukan mujizat, Tuhan pemilik dunia ini bertanya, percayakah kamu aku dapat melakukannya? Ini jadi pelajaran bagi kita juga. Penting bagi kita untuk menempatkan diri di tengah-tengah orang yang percaya kepada diri kita. Sehingga apa? Semua talenta, potensi kita yang ada bisa berguna dan menjadi berkat. Kalaupun karena kita baru jadi orang itu belum percaya, taruhlah di tengah orang-orang yang sportif, yang takut akan Tuhan, yang sama-sama ingin bertumbuh, ingin jadi berkat, sehingga talenta atau bakat yang Tuhan taruh dalam kita itu tidak sia-sia karena kita berada di tempat yang salah atau orang-orang yang salah yang tidak mau kita berkembang. Ini penting bagi kita untuk menempatkan diri di tengah orang-orang yang baik, benar, sportif. Ini tugas kita, mencari orang lingkungan seperti itu. Cari, pasti ada. Kalau kita terlalu banyak masalah atau apa, kan sekarang banyak ya gereja-gereja, banyak konseling, banyak apapun, pemerintahan juga mengadakan kayak gitu, banyak mengadakan pembelajaran apapun yang membuat kita bisa belajar hal-hal yang baru, sehingga kita tahu talenta apa yang di dalam diri kita yang kita tidak tahu ternyata ada. Itu bisa kita kita menaruh diri kita di orang-orang seperti itu kayak gitu. Banyak sekarang di gereja-gereja, banyak di pemerintahan banyak taruh diri kita di orang-orang seperti itu. Nah, kita kan ini yang perikop yang kedua, ketika seorang bisu disembuhkan, ketika kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Jadi satunya itu memang karena sakit, karena memang ini tidak bisa melihat. Satunya bisu karena ada kerasukan setan. Berarti memang ada ya, benar-benar ada kerasukan setan itu, hal yang bukan dari Tuhan. Maka heranlah orang banyak ketika setan itu diusir, orang itu kan bisa berbicara. Heranlah orang banyak, kata mereka, yang demikian belum pernah dilihat orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Itu orang Farisi yang berkata. Itu Tuhan loh, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja dikatai orang, dia itu menggunakan setan untuk mengusir setan. Jadi jangan heran kalau kita dikatai diri kita ada setan, ada sesuatu yang jahat. Karena apa? Tuhan Yesus saja, Tuhan juga dikatain seperti itu. Jadi ini benar-benar menguatkan kita ya, benar-benar menguatkan kita bahwa Tuhan pun mengalami itu. Tuhan sampai bertanya, percayakah kamu aku dapat melakukannya? Ya Tuhan, saya percaya. Dan orang itu bisa melihat. Dan ketika ada orang yang dibawa ke Tuhan Yesus, orang yang bisu, dan Tuhan tahu ternyata itu ada hal yang lain ya. Tuhan bilang di sini ada setan dalam diri orang tersebut, dan ketika orang itu, setan itu diusir dan bisa berbicara, orang-orang berkata yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Terus ada provokator, orang Farisi, provokator. Zamannya Tuhan Yesus, orang Farisi dan ahli Taurat itu provokator. Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Itu Tuhan loh. Itu Tuhan dikatai seperti itu. Jadi kalau kita mengalami banyak hal, penting bagi kita untuk membaca banyak hal ini, banyak buku-buku ini. Tuhan saja pemilik dunia ini yang menciptakan kita. Oleh ciptaannya sendiri dikatakan seperti itu. Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Jadi ini benar-benar jadi pembelajaran bagi kita ya. Tuhan sendiri sampai bertanya,
Percayakah Kak? Berarti saat itu kemungkinan besar banyak orang yang mencobai Tuhan. Mungkin pura-pura sakit atau pura-pura apa, tapi kan pasti Tuhan tahu. Sampai Tuhan berkata, percayakah kamu aku dapat melakukannya? Pasti banyak hal ya yang dilakukan orang-orang zaman dahulu. Saat ada setan yang dikeluarkan dari orang bisu itu, orang-orang berkata hal yang ini belum pernah dilihat di Israel. Tapi orang Farisi provokator itu sudah zaman dari dulu. Orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Ini Tuhan kita dikatai seperti itu oleh orang Farisi. Berarti memang ini ya, orang Farisi dan ahli Taurat itu provokator di zamannya. Ini benar-benar menguatkan kita ya. Bahkan Tuhan pun mengalami seperti itu. Roh Kudus yang ada di dalam diri Tuhan Yesus dikatai itu setan oleh orang Farisi. Berarti ini mengajarkan kepada kita, pengajaran lagi, kuatkan diri kita. Bahkan Tuhan Yesus mengalaminya. Banyak kan orang-orang zaman sekarang suka fitnah sana sini, adu domba sana sini. Tuhan pun mengalami itu. Orang Farisi itu jadi provokator di zamannya Tuhan. Orang Farisi dan ahli Taurat itu seperti orang digendangi kalau bahasa Jawanya kayak gitu. Jadi kalau ada sesuatu baik-baik, ada orang terkagum-kagum, langsung dikasih pikiran jelek. Itu karena dia ada penghulu setan, sehingga ia bisa mengusir setan. Jadi segala hal yang baik yang dilakukan oleh Tuhan itu sama orang Farisi itu dicari sisi jeleknya. Itu dialami Tuhan. Jadi pembelajaran kita saat ini ya, Tuhan saja sampai berkata, percayakah kamu aku dapat melakukannya? Iya Tuhan, aku percaya. Terjadilah menurut imanmu. Tuhan saja sampai bertanya seperti itu. Jadi penting bagi kita untuk menempatkan diri di tengah-tengah orang yang percaya kita, yang mau kita bertumbuh sehingga kita bisa jadi berkat. Itu penting bagi kita. Dan pembelajaran yang menguatkan kita, Tuhan pun, Roh Kudus di dalam Tuhan tuh disangkal sama orang Farisi. Dia menyangkal Roh Kudus dan mengatakan Roh Kudus yang di dalam Tuhan itu setan, sehingga mengatakan penghulu setan, sehingga Tuhan Yesus bisa mengusir setan. Ini benar-benar menguatkan kita bahwa Tuhan pun mengalami ya, benar-benar menjadi penguatan kita bahwa Tuhan yang di dalam kita itu sudah mengalami hal-hal tersebut. Jadi Tuhan yang akan menguatkan kita. Amin ya, benar-benar pembelajaran yang sangat penting bagi kita. Penting bagi kita untuk menempatkan diri di tengah orang-orang yang percaya pada diri kita. Kalaupun kita belum dipercaya karena baru, tempatkanlah diri kita di tengah-tengah orang yang sportif, yang mau lihat orang maju, agar apa talenta dalam diri kita bisa jadi berkat. Amin ya. Luar biasa ya pembelajaran hari ini. Tuhan saja sampai berkata seperti itu. Percayakah kamu? Amin ya, benar-benar menguatkan. Taruhlah diri kita di tengah orang-orang yang percaya kepada kita, sehingga kita bisa jadi berkat. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu Meskipun Musuh di Depanku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber
amin ya. Tuhan itu sumber kemenangan kita, amin. Terima kasih Yesus untuk pernyataanmu hari ini. Yesus, terima kasih untuk firmanmu hari ini, menguatkan kami. Kau Tuhan benar-benar bertanya pada orang yang ingin kau sembuhkan, percayakah kau kepadaku? Terima kasih Yesus untuk pengajaranmu hari ini. Terima kasih Yesus untuk penguatanmu hari ini. Berkati kami Yesus dengan berkat-berkat surgawi, berkat-berkat duniawi, untuk kami bisa menjadi berkat Tuhan. Untuk orang-orang sekitar kami, untuk kami bisa menjadi berkat sampai ke ujung bumi seperti yang kau mau Tuhan. Kami juga berdoa Yesus, kiranya setiap perkataanmu hari ini masuk dalam jiwa roh hati kami Tuhan, bertumbuh, berakar kuat Yesus, untuk bertumbuh lebat Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu sampai ke ujung bumi seperti yang kau mau Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk perkenanan-Mu, pernyataan-Mu kepada kami. Terima kasih kau benar-benar nyata, benar-benar ada bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hari ini dan hari-hari kami ke depannya sampai kesudahannya hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.